Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Fadila dengan NIM 13026223021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai more realistic nuclear models pada pembelajaran fisika nuklir. Oke. Sebagai pendahuluannya, model inti atom atau nuklear model dikembangkan untuk menjelaskan sifat dan perilaku inti atom yang tidak dapat diterangkan hanya dengan satu pendekatan sederhana. Pada awal perkembangan fisika inti, ini dianggap sebagai kumpulan proton dan neutron yang saling berinteraksi kuat. Namun, hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa inti memiliki banyak sifat kompleks seperti energi ikat, spin, momen magnetik, tingkat energi distrik, bentuk inti yang tidak selalu bulat, serta fenomena kolektif berupa rotasi dan vibrasi. Oleh karena itu, para fisikawan mengembangkan model inti yang lebih realistis atau yang biasa dikenal sebagai more realistic nuclear models. Nah, model-model realistik ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendekati kondisi sebenarnya dari inti atom. Tidak ada satu model tunggal yang mampu menjelaskan seluruh sifat inti secara sempurna. Oleh karena itu, beberapa model digunakan secara bersamaan untuk menjelaskan aspek tertentu dari inti model ini. Selanjutnya, model awal seperti model tetes cair atau liquid drop model cukup baik dalam menjelaskan energi ikat dan proses fisi inti. Akan tetapi, model tersebut gagal menjelaskan keberadaan bilangan ajaib atau magic numbers yang menunjukkan kestabilan inti tertentu. Sebaliknya, model kulit atau shell model berhasil menjelaskan bilangan ajaib dan sifat kuantum inti, tetapi kurang mampu menerangkan bentuk deformasi inti dan gerak kolektif inti berat. Oleh karena itu, keterbatasan tersebut, maka dikembangkanlah model yang lebih realistis dengan menggabungkan gerak partikel tunggal dan gerak kolektif inti. Berbagai model inti berkembang secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam menjelaskan data eksperimen. Nah, untuk urutan perkembangan model inti secara umum adalah yang pertama liquid drop models, yang kedua shell models, yang ketiga collective models, yang keempat Nielsen model, yang kelima optical model. Nah, untuk yang pertama liquid drop model merupakan salah satu model inti atom pertama yang berhasil menjelaskan berbagai sifat makroskopik inti. Nah, model ini dikembangkan berdasarkan analogi bahwa inti atom memiliki perilaku yang mirip dengan setetes cairan yang sangat kecil. Dalam sebuah tetesan cairan, molekul-molekul saling berinteraksi dengan molekul yang berada di sekitarnya melalui gaya tarik-menarik pada jarak pendek. Demikian pula dalam inti atom, proton dan neutron dianggap saling berinteraksi melalui gaya nuklir kuat yang bekerja hanya pada jarak yang sangat pendek. Oleh karena itu, inti dipandang sebagai kumpulan nukleon yang bergerak bersama untuk membentuk suatu sistem kolektif yang menyerupai tetesan cairan. Nah, berikut adalah gambarannya. Dan ada rumus dari semi-empirical mass formula. Nah, menurut Crane, keberhasilan utama pada model ini adalah terletak pada kemampuannya dalam menjelaskan energi ikat inti dan kestabilan inti secara umum. Dalam model ini diasumsikan bahwa setiap nukleon berkontribusi terhadap energi ikat total inti, di mana semakin banyak jumlah nukleon, maka semakin besar energi ikat yang dihasilkan. Oleh karena itu, semakin banyak interaksi antar partikel yang terjadi, maka konsep ini kemudian melahirkan rumusan semi-empirical mass formula atau rumus massa semi-empiris yang mampu memperkirakan energi ikat dari berbagai inti dengan cukup baik. Nah, berikutnya ada shell model atau model kulit. Nah, shell model ini dikembangkan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang tidak dapat diterangkan oleh liquid drop model, terutama keberadaan bilangan ajaib.
Nah, eksperimen ini menunjukkan bahwa inti dengan jumlah proton dan neutron tertentu memiliki kestabilan yang jauh lebih besar dibandingkan inti lain yang berada di sekitarnya. Bilangan tersebut antara lain yaitu angka 2, 8, 20, 28, 50, 82, dan 126. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa di dalam inti terdapat struktur tingkat energi tertentu yang mirip dengan kulit elektron pada atom. Nah, dalam sel model ini, proton dan neutron dianggap bergerak secara independen di dalam suatu potensial rata-rata yang dibentuk oleh seluruh nukleon lainnya. Dengan kata lain, setiap nukleon tidak lagi dipandang sebagai bagian dari tetesan cairan yang homogen, tetapi sebagai partikel individual yang menepati tingkat energi tertentu. Nah, tingkat energi tersebut tersusun dalam bentuk kulit-kulit atau shell, dan setiap kulit yang hanya dapat diisi oleh sejumlah nukleon tertentu sesuai dengan prinsip larangan Pauli. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, berikutnya ada kolektif model atau model kolektif. Nah, model ini dikembangkan oleh Eichborn dan Ben Mendelsohn untuk mengatasi kelemahan dari sel model dalam menjelaskan inti-inti terdeformasi. Model ini merupakan salah satu model inti paling realistis karena menggabungkan keunggulan liquid drop model dan shell model. Dalam model ini, inti tidak hanya dipandang sebagai kumpulan partikel individual, tetapi juga sebagai sistem kolektif yang dapat bergerak secara bersama-sama. Nah, Born dan Mendelsohn menunjukkan bahwa banyak inti berat yang memiliki bentuk yang tidak sempurna seperti bola. Bentuk inti dapat berupa elipsoid, memanjang, atau elipsoid pipih, atau disebut dengan oblate. Ketika inti mengalami deformasi seperti ini, seluruh nukleon dapat berpartisipasi dalam gerakan kolektif yang menghasilkan pola energi tertentu. Nah, fenomena tersebut tidak dapat dijelaskan oleh sel model konvensional. Nah, berikut adalah contoh penerapan dari vibrasi dan rotasi. Nah, berikutnya ada Nielsen model. Nah, model ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari sel model yang dirancang khusus untuk menjelaskan inti terdeformasi. Dalam sel model, biasa potensial inti diasumsikan berbentuk bola sehingga tingkat energi yang diperoleh juga memiliki simetri bola. Nah, namun eksperimen tersebut menunjukkan bahwa banyak inti berat yang memiliki bentuk elipsoid dan bukan bola sempurna. Akibatnya, tingkat energi yang diamati berbeda dalam prediksi sel model standar. Nah, Nielsen mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan potensial yang terdeformasi. Dalam model ini, bentuk potensial dapat memanjang atau memipih sesuai dengan bentuk inti yang sebenarnya. Ketika deformasi diperhitungkan, tingkat energi yang sebelumnya dijerat akan terpecah menjadi sejumlah tingkat energi baru. Nah, pemisahan ini menghasilkan pola spektrum yang jauh lebih sesuai dengan hasil eksperimen. Berikut adalah contoh gambarnya. Nah, selanjutnya ada operasional model. Optical model. Nah, optical model ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana partikel seperti neutron, proton, atau partikel alfa berinteraksi dengan inti atom, atau bisa disebut dengan optikal yang berasal dari analogi dengan fenomena optik, di mana cahaya dapat dipantulkan, diteruskan, atau diserap oleh satu medium. Nah, dalam fisika inti, partikel yang datang ke inti juga dapat mengalami hamburan elastik, hamburan tak elastik, atau bahkan diserap sehingga menghasilkan reaksi inti. Nah, model optik ini memperlakukan inti sebagai suatu potensial kompleks, bagian nyata, dan potensial menjelaskan hamburan
elastik, yaitu kondisi ketika partikel yang hanya bisa berubah tetapi tidak kehilangan energi secara signifikan. Sementara itu, bagian imajiner menggambarkan kemungkinan partikel diserap dan oleh inti yang akan memicu adanya reaksi nuklir. Nah, berikut adalah contoh penerapan gambarnya berserta rumus. Rumus dari potensial optik kompleks. Nah, berikutnya ada hubungan antar model. Nah, secara historis, perkembangan moralistik nuklir model menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang mampu menjelaskan seluruh sifat inti atom. Liquid Drop model ini menjelaskan sifat makroskopik inti dan energi ikat. Shell model menjelaskan struktur makroskopik serta magic numbers. Collective model menjelaskan rotasi dan vibrasi inti. Kemudian Nielsen model memperluas sel model untuk inti yang terdeformasi, sedangkan optical model menjelaskan interaksi partikel dengan inti. Nah, menurut Born dan Michelson, pemahaman yang paling realistis mengenai inti atom diperoleh dengan menggabungkan seluruh pendekatan model tersebut. Oleh karena itu, model-model ini bisa dikatakan tidak saling menggantikan, tetapi hanya saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena inti yang sangat kompleks. Penelitian struktur inti modern hingga saat ini masih menggunakan konsep-konsep dasar yang berasal dari kelima model tersebut. Nah, berikutnya ada contoh soal dan pembahasannya. Di sini soalnya yaitu dengan menggunakan sel model, tentukan spin dan paritas keadaan dasar atau ground state spin and parity dari inti berikut. Nah, untuk pembahasannya yang pertama itu kita harus menentukan jumlah proton dan neutronnya terlebih dahulu. Nah, di mana untuk inti parasedomium 141 Z sama dengan 59 dan nilai N-nya sama dengan 141 dikurang 59 maka N-nya sama dengan 82. Nah, karena N-nya ini sama dengan 82 itu merupakan salah satu magic number, maka seluruh neutron membentuk kulit tertutup atau closed shell. Maka dari itu akibatnya neutron tidak memberikan kontribusi terhadap spin total inti. Spin inti hanya ditentukan oleh proton yang tidak berpasangan. Nah, selanjutnya menentukan konfigurasi proton atau magic number proton terdekat, di mana Z sama dengan 50. Itu artinya terdapat 59 dikurang 50 sama dengan 9 proton di luar kulit tertutup. Maka Z-nya itu sama dengan 50. Nah, menurut diagram tingkat energi sel model setelah Z sama dengan 50, urutan orbital yang terisi adalah sebagai berikut. Kemudian, orbital 1G7/2 itu dikatakan dapat menampung 8 proton. Karena ada 9 proton di luar inti tertutup, maka dapat disimpulkan bahwa 8 proton pertama mengisi penuh orbital 1G7/2, lalu 1 proton terakhir masuk ke orbital 2D5/2, sehingga proton tak berpasangan berada pada orbital 2D5/2. Kemudian kita menentukan spin inti, di mana untuk orbital 2D5/2 diketahui J sama dengan 5/2. Dalam model kulit ekstrim, spin inti sama dengan momentum sudut total proton yang tidak berpasangan, maka I sama dengan 5/2. Berikutnya kita menentukan paritas. Nah, paritas itu dapat ditentukan oleh rumus sebagai berikut. Untuk orbital D, maka V sama dengan minus 1 pangkat 2. Maka V sama dengan plus. Berikutnya kita bisa langsung menuliskan
spin paritasnya, maka diperoleh I sama dengan 5/2 dan V sama dengan plus, sehingga didapatkan hasil akhirnya yaitu I pangkat V sama dengan 5/2 plus. Nah, berikutnya perbandingan buku yang saya sudah baca untuk menganalisis materi ini, di mana saya melihat meskipun keduanya membahas struktur inti atom dan model inti yang lebih realistis, tetapi tujuan dan kedalaman pembahasannya sangat berbeda. Untuk buku yang ditulis Crane itu menuliskan buku yang ditunjukkan untuk mahasiswa sebagai pengantar fisika inti, sedangkan Bourne dan Michelson menulis buku yang menjadi referensi klasik tingkat lanjut untuk memahami struktur inti secara mendalam, matematis dibandingkan Crane. Nah, magic number tersebut fokus utamanya adalah hubungan antara teori dan kata eksperimen. Jika kuantum tingkat lanjut serta menunjukkan bagaimana energi rotasi mengikuti hubungan dari rumus tersebut. Nah, penjelasan diberikan secara intuitif sehingga mahasiswa dapat memahami asal muasal munculnya pita rotasi dan tingkat vibrasi pada inti event to event oleh Crane, menunjukkan bahwa deformasi inti menyebabkan perubahan susunan tingkat energi nukleon, dijadikan referensi utama ketika mempelajari Nelson model secara serius. Nah, terutama dalam mengenal hubungan antara gerak partikel tunggal dan gerak kolektif inti. Jika dibandingkan secara keseluruhan, Crane lebih menekankan bagaimana model inti dikembangkan untuk menjelaskan fakta-fakta eksperimen yang tidak dapat diterangkan oleh model sebelumnya. Pembahasannya bersifat pedagogis dan berorientasi pada pemahaman konsep, sehingga sangat sesuai bagi mahasiswa yang baru mempelajari fisika inti dalam topik More Realistic Nuclear Models. Crane juga menjelaskan mengapa diperlukan potensial yang lebih realistis dan bagaimana modifikasi terhadap sel model meningkat kesesuaiannya dengan data eksperimen. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.